zaman ke zaman dan terbukti begitu negara-negara seperti Amerika, Eropa begitu ya, di mana banyak populasi orang-orang Yahudi dan mereka menerima dengan baik begitu ya dan menjaga tidak rasis ya terhadap Yahudi, maju begitu ya, bangsanya maju, bangsanya juga ikut cerdas secara teknologi, ekonomi maju, peradaban maju, budaya maju, inovasi-inovasi pun juga maju ya, pendidikan semua, pendapatan rakyatnya maju begitu. Berbeda dengan negara-negara yang membenci bangsa Yahudi ya, tergenapi, mereka juga akan terkutuk begitu ya. Jadi negara-negara yang benci seperti Hamas ya, yang Palestina, Houthi Yaman begitu ya, Iran ya, Irak semua ya, Suriah, Mesir, miskin ya, kumuh, terbelakang, hancur perang ya. Jadi luar biasa begitu. Ternyata ada benang merahnya ya. Semuanya itu yang tertulis di Alkitab begitu ya. Jadi benar-benar janji itu benar-benar terrealisir. Yeah. Patriotik cinta negaranya itu kuat banget. Gitu. Yeah. Jadi ya gitulah. Ya, Indonesia Ridwan Kamil kenapa dia bisa jadi walaupun lulusan luar jadi bego ya karena mungkin jangan-jangan cinta negaranya jadi luntur kalah sama cinta agama, Pak. Dibodohi sama agama, akhirnya tunduk sama ustadz ulamanya yang sekolahnya malah lebih bego dari dia, yang tingkatnya lebih rendah dari dia. Nah, itu. Tapi ya orang Jakarta ya mesti hati-hati. He's running for the governor kan. Iya, makanya kalau ada sampai presiden, menteri, atau Kapolri atau Kabar Eskrim atau Kasat ya, yang sampai ciumin tangannya Rizik, tangannya si Bahar, ya maka jadi bego. Udah tahu Bahar sama Rizik sekolahnya kelasnya kelas sekolah preman begitu ya, nggak ada kelasnya gitu, levelnya nggak ada. Diciumin, artinya dia udah tunduk itu, kalah mental itu kan. Jadi pemikiran dia akan gampang bisa disetir sama orang-orang yang model kayak begini. Nah itulah yang jadi bikin bego kan Pak. Begitu. Iya jadi sayang. Bentar Pak, bentar. Yang YouTube enggak Pak, makanya sama co-hostnya nih. Sekarang YouTube kedengeran nggak coba? Enggak ada. Cuman host, Pak Paul masih di reset kali. Hah? Pak Paul atau Bu Ana masih di reset tuh YouTube-nya. Udah. Oke, lanjut. Udah ya, lanjut saya Pak. Berarti dari awal ya tadi ya, nggak kedengeran atau dari mana itu? Udah Pak, thank you. Ya, jadi saya ulang lah. Jadi ini menarik ya, bangsa Israel ini jumlahnya nggak besar ya, di dunia ini populasinya mungkin cuma 16 jutaan lebih orang gitu ya, dari hampir 8 miliar orang di dunia. Berarti berapa persen itu? 1% saja nggak sampai ya, berarti 0, berapa persen begitu ya, nggak sampai 1%. Tetapi di mana-mana ya, ya kan populasi paling banyak di Israel ya, hampir 6 jutaan lebih. Kedua mungkin Amerika juga sekitar 6 jutaan, 6-7 jutaan lah ya kalau di Israel ya, mungkin 7 juta lah katakan. Kalau di Amerika mungkin sekitar 6 jutaan, belum lagi di Eropa, Jerman, Perancis, Inggris, Kanada gitu ya, termasuk Rusia begitu, dan menyebar lagi mungkin ada di Jepang, ada di Korea begitu ya, di Singapura begitu. Nah, yang paling banyak gitu ya penyebaran orang-orang Israel di dunia. Tetapi sumbangsi mereka bagi dunia itu luar biasa, tercatat sebagai inovator yang memajukan peradaban dunia semakin modern ya, dengan penemuan-penemuannya di segala bidang. Itu tercatat mereka hampir 21% lebih begitu ya. Kalau yang Kristen kan hampir 65%. Sedangkan yang Muslim paling berapa, 0,7 ya, mungkin Buddha, Hindu sekitar 0,8 atau 1% lebih kalau nggak salah. Ateis itu kalau nggak salah 7%-an. Nah, tetapi bayangin
eh, 16 juta dengan 2,5%. Kalau Kristen bisa menghasilkan Nobel Prize 65% ya karena jumlahnya besar, 2,5 miliar begitu ya. Nah, jadi perbandingannya itu kan kalau 16 juta ke 2,5% itu kan hampir 16-17 kali begitu ya. Jadi kalau mereka punya jumlah populasinya cukup banyak, katakan ratusan juta, mungkin jangan-jangan sumbangsinya bisa mengalahi yang Kristen begitu ya. Luar biasa mereka itu ya. Tetapi yang paling kacau Muslim 2,5 hampir 1,5 miliar, mungkin sekarang ya 1,3 sampai 1,5 miliar, sumbangsi Nobel Prize-nya cuma 0,7 atau 0,8% kalau nggak salah, kecil banget begitu ya, jauh tertinggal begitu. Nah, dan kita lihat juga negara-negara di mana yang banyak menampung orang-orang Yahudi ternyata menggenapi ayat-ayat Alkitab ya yang mengatakan bahwa kalau engkau memberkati Israel akan diberkati, kalau engkau mengutuk Israel engkau akan terkutuk begitu ya. Karena itu janji Tuhan kepada Abraham begitu ya. Dia akan menyertai dan mereka akan menjadi bangsa yang besar begitu, di mana bangsa-bangsa yang mengikutinya ya, maksudnya yang memberkati Israel, mereka juga akan diberkati begitu. Mereka juga akan maju begitu, dan itu nubuatan itu, janji itu terus tergenapi ya dari zaman ke zaman dan terbukti begitu. Negara-negara seperti Amerika, Eropa begitu ya, di mana banyak populasi orang-orang Yahudi dan mereka menerima dengan baik begitu ya, dan menjaga tidak rasis ya terhadap Yahudi, maju begitu ya, bangsanya maju, bangsanya juga ikut cerdas secara teknologi, ekonomi maju, peradaban maju, budaya maju, inovasi-inovasi pun juga maju ya, pendidikan, semua pendapatan rakyatnya maju begitu. Berbeda dengan negara-negara yang membenci bangsa Yahudi ya, tergenapi, mereka juga akan terkutuk begitu ya. Jadi negara-negara yang benci seperti Hamas ya, yang Palestina, Houthi Yaman begitu ya, Iran ya, Irak semua ya, Suriah, Mesir, miskin ya, kumuh, terbelakang, hancur perang ya. Jadi luar biasa begitu. Ternyata ada benang merahnya ya. Semuanya itu yang tertulis di Alkitab begitu ya. Jadi benar-benar janji itu benar-benar terrealisir begitu ya. Nah, kalau bicara negara Muslim seperti model Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait ya, agak maju ya karena mereka saat ini tidak membenci lagi bangsa Yahudi, bahkan mereka berteman ya untuk menghajar proksi-proksinya Iran ya yang Syiah begitu. Nah, otomatis mereka juga mendapatkan berkat ya. Ternyata mereka maju begitu ya. Mereka lebih damai, mereka nggak hancur begitu ya. Berbeda dengan negara-negara yang membenci, jauh hancur semuanya. Nah, termasuk Turki pun yang masih cuman omdo doang ya, si Erdogan itu ya lama-lama ekonominya juga sekarang mulai kelihatan hancur ya. Jadi rakyatnya juga udah mulai tidak suka ya dengan Erdogan ini begitu. Secara ekonomi jauh banget ya, inflasi juga tinggi begitu. Nah, kita lihat tergenapi dan terbukti semua yang paling kentara terlihat ini kan di abad modern ini yang membuat dunia itu semakin lebih modern itu kan ya lewat ini ya, penemuan internet ya. Jadi lewat mesin pencari internet itu seperti mulai dari Google tahun berapa itu ya, 90-an, 98 apa 2000 itu kan. Nah, itu lewat si siapa, keturunan Israel ya, Larry Page sama si Brin itu akhirnya menghasilkan saat mereka kuliah di Stanford itu, mereka ini kan keturunan Yahudi ya, yang si Brin ini dari lahir di Moskow ya, keluarganya keluarga Yahudi begitu.
Nah, ini yang menghasilkan Google. Nah, Google turunannya kan banyak ya. Akhirnya menghasilkan YouTube, Gmail, Google Drive, Google Map, Google Play Store, Chrome, Android, Google Translate, ya semuanya dikuasai mereka begitu. Nah, dengan penemuan-penemuan ini dunia jauh lebih luar biasa dan membuat dunia jauh lebih cerdas. Orang yang kurang sekolah pun asal dia bisa ngetik dan bisa membaca, bisa men-search informasi-informasi, pengetahuan, data-data, sejarah-sejarah, bahkan untuk hal-hal sains bisa dipelajari semua ya lewat YouTube, lewat Google, lewat Chrome begitu ya. Bahkan untuk bidang bahasa aja tersedia Google Translate segala. Nah, sedangkan yang lain-lain kan China, yang lain kan semuanya pada ngopi-ngopi aja ya. Nah, bisa mengikuti, tetapi inovatornya mereka begitu. Nah, itu kemajuan yang sangat luar biasa. Ini keturunan Yahudi, termasuk Bill Gates aja juga itu keturunannya Yahudi begitu ya. Dengan Microsoft-nya begitu juga si siapa Zuckerberg ya, Facebook juga keturunan Yahudi begitu ya, apalagi sekarang dengan perusahaan Meta-nya begitu ya, WhatsApp, Instagram ya, Facebook begitu. Platform-platform lain yang pasti akan dia kembangkan terus begitu ya, sehingga membuat dunia itu maju, jadi cerdas ya, jadi modern begitu, nggak tertinggal lagi begitu ya. Nah, berbeda jauh begitu. Jadi sumbangsi mereka besar sekali, termasuk fisikawan yang terkenal Albert Einstein juga yang meraih Nobel Prize itu, dia juga keturunan Yahudi ya, lahir di Jerman begitu, tapi keturunan Yahudi. Termasuk yang penemu laser juga keturunan Yahudi ya. Jadi laser dari yang dipakai tadi untuk pemutar DVD, sampai sekarang bisa untuk alat perang pun juga bisa begitu ya, untuk menandai satu target begitu ya, termasuk untuk defense-nya Israel sekarang kan mau dikembangkan lagi dan udah dibuat ya, tinggal diperfectkan lagi begitu, untuk lebih maju lagi daripada Iron Dome begitu ya, sehingga lewat model laser ini kan jatuh cost-nya jauhnya lebih murah. Kalau nggak salah cuman berapa ya, berapa puluh ribu, 50.000 perak kalau nggak salah satu kali tembak laser itu. Jadi kalau roket yang nilainya ribuan sampai puluhan ribu sampai jutaan dolar, dengan sistem lasernya dia, lu mau tembakin ratusan ribu roket pun, mau tembakin peluncur apapun ya, lewat model laser ini, cost-nya sangat murah sekali dan jauh lebih akurat lagi dibanding Iron Dome begitu ya. Nah, itu mereka yang temukan begitu, termasuk juga waktu Jepang dihajar dengan bom atom ya, kalau enggak kan benar-benar fasis juga ya si Jepang ini ya dulu ya, rejimnya waktu Perang Dunia Kedua ya, sadis banget ya, dan cukup brutal begitu ya, sama seperti Nazi begitu ya. Nah, kan penemunya juga si Oppenheimer itu kan juga keturunan Yahudi, dan itu akhirnya jadi cikal bakal eh, Amerika Barat menciptakan nuklir ya. Nuklir juga penemunya dari orang keturunan Yahudi ya, si Edwin Teller begitu, dengan penemuan bom hidrogennya. Jadi luar biasa begitu. Mereka ini uh, apa bangsa yang nggak besar rasnya, tetapi hasilnya luar biasa begitu ya, termasuk yang mencetuskan teori kapitalisme ya, di dalam bidang ekonomi. Ini juga orang Yahudi begitu ya, David Ricardo begitu, juga termasuk yang Karl Marx saja juga dari dia ya, ininya ya, seorang ekonom itu juga keturunan uh, dari Yahudi juga begitu. Nah, begitu juga dengan Rothschild tadi, kalau yang Pak Paul bilang itu juga eh, seorang pemikir di bidang pencetus
bank modern, pasar uang begitu ya. Oh, itu juga orang keturunan Yahudi ya, yang hartanya mau sampai ratusan turunan juga nggak habis-habis begitu, menguasai perdagangan dan seluruhnya ya, banyak bidang-bidang yang dikuasai di dunia ini lewat perdagangannya mereka ya. Belum lagi keturunan-keturunan Yahudi yang lain begitu ya, yang menciptakan obat-obatan, alergi, aspirin segala itu kan juga dari orang Yahudi ya. Jadi kalau kita demam ya, kita flu semua dari mereka begitu penemunya. Jadi luar biasa, termasuk yang pil KB pun juga kondom semuanya juga dari mereka begitu yang mikirin ya. Jadi luar biasa, termasuk kalau kita film Warner Bros itu juga keturunan Yahudi ya, begitu dari berapa saudara itu, begitu Jack Warner itu kalau salah. Nah, jadi banyak sekali kalau dicari mungkin bisa ratusan begitu ya. Belum lagi yang menguasai bankir-bankir yang lain ya, bukan hanya Rothschild begitu. Dan kalau dikumpulin mungkin harta mereka bisa jadi ratusan ribu US dollar ya, triliun ya, ratusan ribu triliun US dollar gitu, bukan miliar lagi gitu ya. Jadi kalau APBN Indonesia hanya 2000 itu cuman berapa ya? Berarti sekitar anggap aja kalau 200 lah, 200 miliar US dollar ya setahun. Nah, mereka ratusan ribu triliun, berarti berapa ini bayangin tuh, ratusan ribu ya menguasai keuangan dunia itu, orang-orang Yahudi itu. Artinya ratusan ribu triliun itu, 100.000 triliun itu ke 200 miliar, 10 berarti 2000 2 triliun baru. Nah, berarti artinya 200.000 kali minimal ya, kira-kira 200.000 kalinya Indonesia gitu, APBN-nya Indonesia. Jadi negara mana yang bisa melawan orang-orang Yahudi ini begitu. Jadi jauh ya, mereka ini yang justru nggak banyak koar-koar, tetapi sumbangsinya besar sekali ya, walaupun jumlah populasinya kecil, tetapi sumbangsinya sangat besar sekali buat dunia ini, sehingga dunia bisa dinikmati sekarang kondisinya seperti sekarang ini ya karena jasa-jasa mereka. Berbeda jauh dengan si kadrun-kadrun ya, cuma 0,7 1,5%, tapi koar-koarnya gedenya setengah mati. Yang ada malah cuma modalnya klaim doang begitu ya. Ya yang ada terbelakang lah kebanyakan negara-negara yang modelnya kadrun-kadrun ini yang membenci Israel, yang membenci Yahudi. Ya itu minimal. Pak Pandi. Oke, ada yang lanjut lagi nggak? Tasya, Bu Ellen si Ben, mau lanjut lagi nggak Ben? Pak Teddy? Thank you Pak. Nggak ada ya? Nah, saya mau tambahin sedikit Pak. Jadi mungkin lanjut. ada yang lain. Jadi ini bisa jadi ya, karena kalau saya sih percaya ya, orang itu bisa cerdas itu pertama karena faktor pendidikan ya, juga mungkin keluarga, selain itu juga mungkin gen orang tua, lingkungan begitu ya, pengalaman. Nah, jadi kalau dilihat dari culture-nya orang-orang Yahudi ini, kenapa banyak yang cerdas-cerdas ya, ternyata mereka memang budayanya dari kecil itu, dari umur 5 tahun itu udah dibiasakan untuk membaca literasi kitab suci ya, Talmudnya mereka begitu. Itu udah menjadi culture. Jadi dari umur 5 tahun itu udah dididik anak-anaknya itu untuk belajar baca literasi Talmud ya, kitab suci. Terus dibiasain untuk di rumah itu sering berdiskusi. Jadi dari remaja mereka udah banyak berdiskusi. Jadi bangsa Yahudi ini terkenal curiosity-nya paling tinggi begitu. Mereka akan menanyakan seperti contoh kayak di kitab Kejadian, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Kenapa mesti diciptakan misalnya buah pengetahuan baik dan buruk itu begitu. Nah, mereka mesti ditanyakan sampai seperti itu. Nah, ternyata
yang menjadi inovator, ya minimal yang mesti punya analisa seperti itu, selalu menanyakan why, mengapa ini terjadi, kenapa begini penyebabnya, selalu ditanyakan terus why, sampai ketemu akarnya. Nah, itulah cikal bakal memang pola pemikiran para inovator ya, mereka harus menanyakan sampai ke dari hilir sampai ke hulunya begitu. Jadi mereka menguasai, mengetahui, makanya mereka bisa membuat sistem perbankan di dunia, sistem pertahanan yang terbaik, sistem pertanian yang baik, sistem pendidikan yang bagus, sistem ekonomi yang baik begitu. Ya karena mereka memikirkan benar-benar begitu dan mereka sudah terlatih begitu. Dan mereka jauh lebih mementingkan keluarganya pendidikan daripada ekonomi ya begitu. Jadi walaupun mereka kaya-kaya, mereka yang menguasai dunia, jarang orang Yahudi itu menjadi kayak orang apa sih istilahnya orang bilang tuh OKB, orang kaya baru yang nora-nora begitu ya. Mereka tenang aja, santai saja. Mereka terus gali terus kapasitas mereka sampai bisa maksimal begitu. Sehingga mereka benar-benar nggak bergantung kepada sistem ekonomi masyarakat, tapi dia bangun sistem ekonominya sendiri begitu. Nah, itulah mungkin yang terkenal ya, yang dari orang-orang yang minoritas ini ya, secara populasi, tetapi benar-benar bisa menguasai dunia begitu. Dan selain ya, mungkin juga faktor-faktor lain ya, yang mereka terus dari zaman ke zaman sering dipersekusi ya. Itu yang melahirkan bagaimana mereka harus punya apa sih istilahnya a sense of the defense-nya ya. Mereka harus mempertahankan diri mereka, ras mereka, supaya mereka tetap bisa eksis begitu ya. Jadi dari mulai zamannya Musa pun ya, zamannya Firaun pun ya mereka sudah mulai dipersekusi ya. Waktu itu kan dibunuh anak-anak yang laki di bawah umur 2 tahun ya. Nah, begitu juga di zamannya Esther dengan Haman begitu, di zamannya Romawi juga sama ya, ditindas, begitu juga di zamannya modern Holocaust ya, dan sekarang juga banyak dibenci-benci oleh kadrun-kadrun begitu ya. Nah, itu yang membuat mereka punya fighting spirit yang luar biasa, sehingga mereka terus menciptakan, mengcreate hal-hal yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Nah, itu yang dahsyat buat bangsa ini, buat ras Yahudi ini, yang kita bisa belajar banyak dari mereka. Begitu. Itu gini Pak Tuhan ya, selain janji Tuhan ya, bahwa mereka ini memang bangsa pilihan ya, yang kalau memberkati akan diberkati, kalau yang mengutuk akan dikutuk begitu. Betul. Itu balik lagi Pak SK, ya itu kan cinta diri nomor 1 ya, cinta diri, kedua cinta negara. Contoh cinta negara ini, kalau kita ke Korea, ada nggak produk-produk bangsa lain? Mereka semua pakai produk Korea kan gitu. Jepang juga kan. Dan mereka cinta negaranya tuh kuat sekali. Ya kan? Indonesia tuh dipengaruhi nama Arab yang ngalir aja. Nah, sekarang balik lagi Pak SK tadi bilang pendidikannya. Itu saya setuju dan nggak setuju. Nggak setujunya kenapa? Pendidikan itu nggak bisa garansi kita. Contoh soal, si Anies ini lulusan Amerika loh Pak. Si Ridwan Kamil itu lulusan Berkeley loh Pak. Ya kan, SBY ini lulusan Amerika. Jadi pendidikan Amerika. Tapi kalau utaknya udah dungu ya dungu. Nggak bisa. Nah, ini Ridwan Kamil ini kan lagi running for ini Jakarta Governor kan. Ini bahaya nih orang-orang Jakarta ini. Hati-hati jangan sampai salah milih kan gitu. Jadi menurut saya pendidikan juga nggak bisa garansi kita untuk ya membantu lah, pendidikan itu membantu, cuman nggak 100% kan gitu. Salah satu faktor. Enggak, Pak SK kan banyak juga itu yang teroris yang bikin bom itu kan gelarnya doktor. Yang bikin bom, katun itu kan. Nah, on the other side seperti Dokter Profesor Kalam, itu orang Islam pintar, itu bikin nuklir. Kan dia moderat, jadi dia bisa jadi presidennya orang India kan tempo hari. Dokter Kalam itu. Ya kan, ya tergantung lah. Tapi ya membantu lah, pendidikan itu membantu, tapi nggak garansi kan gitu. Ya. Makanya tadi kan saya bilang tuh Pak, orang Yahudi itu salah satunya
pendidikan salah satu faktor aja, tetapi ternyata kan dari kecil dia juga baca kitab suci ya, Talmudnya. Jadi dari situ dia banyak diskusi juga dari keluarganya ya. Jadi dari remaja udah dibiasain budaya-budaya diskusi terus, mencari tahu curiosity-nya untuk analisanya. Selain akhirnya setelah besar dia cari sekolah-sekolah ya, sekolah baik di sekarang sebagai negara Israel, kalau dulu kan sekolah kerabian begitu ya, sekolah kitab suci begitu ya, termasuk kayak Rothschild itu kan di abad berapa ya, 17-an ya. Dia kan juga paling pendidikannya ya paling belajar dari kitab suci aja ya, dari faktor keluarga ya, sering baca Talmud. Dia bukan seorang ekonom, bukan seorang apa, tetapi bisa luar biasa begitu menjadi apa menguasai ekonomi dunia keluarganya sekarang ya. Mungkin sekarang udah keturunan yang keberapa ya, 7 atau berapa itu. Nah, tapi luar biasa itu begitu. Jadi ternyata faktornya ya banyak kan, pengalamannya juga yang menempa, culture di keluarganya, begitu juga culture di bangsanya ya, untuk membaca kitab suci ya. Kalau si Ridwan Kamil baca kitab sucinya salah ya kan, kitab sucinya yang ngajarin benci, yang ngajarin benci Yahudi, yang ngajarin cium tangannya si ulama ustadznya yang dari Yaman yang lebih bego dari dia pendidikannya, ya kan ya, walaupun dia profesor kan juga jadi bego Pak. Nah, itu keluarga juga Pak SK, keluarga ya kan. Kalau seperti terutama ya keluarga Chinese ya, kan dari kecil kita nih dihajar matematika, kita itu dihajar kimia, ya kan. Makanya sampai ada sebutan Tiger Mom. Jadi ibu-ibu itu kan disebutin Tiger Mom kalau anak suruh belajar. Ya, pendidikan itu nomor satu. Makanya terus di kita juga di Amerika juga Pak SK kan, kita kan menghadapi juga diskriminasi kan ya, terutama kita yang mata-mata sipit. Ya nggak apa-apa. Akhirnya kita larinya kemana? Yang larinya ke pendidikan. Jadi di sini kebanyakan kalau kita ketemu dokter di California ya, dokternya ya Asia semua, Vietnam, Chinese, Japanese, ya kan, dokter gigi, dokter badan, dokter anak, semua kedokteran semua Oriental kebanyakan. Jadi ya kan diskriminasi nggak apa-apa. Jadi seperti saya bilang kemarin, kita ini ngelawan tembok. Jangan nabrak tembok, sakit kita. Kita lewatin bawah tembok, atas tembok, ya kan. Supaya kita sukses kan gitu. Ya itu. Terserah nih, Pak Pol udah balik nih, Pak Pol. Iya, karena faktor diskriminasi, persekusi, ya itu yang membuat orang berpikir lebih dalam lagi, sehingga membuat dia banyakkan berhasil ya, termasuk kalau Pak Andi bilang tadi dari orang-orang Tionghoa ya, mungkin ada persekusi, masalah karena faktor keluarga tadi, ngepus untuk belajar ya, akhirnya kan menghasilkan ya minimal bangsa itu jadi maju ya, termasuk Jepang, Korea dengan disiplin tinggi, Singapura yang dulunya nggak ada apa-apa, kecil. Makanya Pak Eka, waktu saya ke Korea, saya tuh kaget tuh, ada mobil merek Samsung, mobil merek Samsung, yang itu. Ya kan, ya itu udah ada kan Pak, kebanyakan kan Hyundai, Samsung itu kan. Samsung, Kia, mereka saya lihat jarang mobil Jepang, hampir nggak ada mobil Jepang. Jadi mereka bersaing di bidang elektronik, nah sementara Hyundai udah bikin di bidang otomotif, si Samsung juga ikutan lah. Itu Pak SK itu balik lagi ke kecintaan negara. Dia punya patriotik, cinta negaranya itu kuat banget. Gitu. Jadi ya gitulah. Ya, Indonesia Ridwan Kamil kenapa dia bisa jadi walaupun lulusan luar jadi bego ya, karena mungkin jangan-jangan cinta negaranya jadi luntur, kalah sama cinta agama Pak. Dibodohi sama agama, akhirnya tunduk sama ustadz ulamanya yang sekolahnya malah lebih bego dari dia, yang tingkatnya lebih rendah dari dia. Nah, itu. Tapi ya orang Jakarta ya mesti hati-hati. He's running for the governor kan. Iya, makanya kalau ada sampai presiden, menteri, atau Kapolri atau Kabar Eskrim atau Kasat ya, yang sampai ciumin tangannya Rizik, tangannya si Bahar, ya maka jadi bego. Udah tahu Bahar sama Rizik sekolahnya kelasnya kelas
sekolah preman begitu ya, nggak ada kelasnya gitu, levelnya nggak ada, diciumin, artinya dia udah tunduk itu, kalah mental itu kan. Jadi pemikiran dia akan gampang bisa disetir sama orang-orang yang model kayak begini. Nah, itulah yang jadi bikin bego kan Pak, begitu. Iya, jadi balik kan lagi. Enggak, walaupun kita Kristen, kita kan tetap waras ya. Artinya ini kita kepentingan untuk negara jauh lebih penting daripada gereja kita, daripada kekristenan begitu ya. Sepanjang negara kita memang dipimpin dengan benar, dengan baik begitu ya. Artinya kita waras begitu di mana-mana. Walaupun kecuali sih itu Pak SK, nggak ada problem, kita bisa kritik gitu. Pak SK, kecuali si Gilbert itu geblak cium tangannya si JK, kan edan tuh. Iya, karena dia takut Pak itu, karena takut itu payah itu. Ya udah deh, gimana nih Pak Pol? Mau ditutup atau gimana Pak Pol?